Tutorial kali ini akan menjelaskan alur usulan perubahan data penggajian yang berjalan di aplikasi SIM Gaji P3K. Aplikasi SIM Gaji P3K adalah aplikasi penggajian yang diperuntukkan untuk pegawai P3K Provinsi Jawa Tengah yang sudah 100% menggunakan sistem paperless. Berikut adalah alur usulan penggajian P3K. Untuk alur usulan penggajian P3K dimulai dari input data dari bendahara gaji, kemudian diajukan ke sekretaris SKPD, dari sekretaris SKPD lanjut ke kepala SKPD, dan setelah disetujui kepala SKPD, berkas akan masuk ke verifikator BKD. Untuk alur usulan penggajian P3K khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dimulai dari input data dari TU sekolah, kemudian lanjut ke Kasubag TU cabang dinas, kemudian lanjut lagi ke Kasubag Keuangan Dinas Induk, lalu lanjut ke Sekretaris Dinas Induk, kemudian ke Kepala Dinas Induk, dan yang terakhir, usulan akan sampai ke verifikator BKD untuk diverifikasi. Selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan pengusulan perubahan data gaji di aplikasi SIM Gaji P3K. Demonstrasi pertama ditujukan untuk semua dinas kecuali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk contoh data sampel, kami menggunakan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan. Ada dua sampel pemohon, yaitu dari Fulan 1 yang mengajukan tunjangan keluarga dan Fulan 2 dengan status meninggal. Setelah pemohon atau dinas terkait melengkapi berkas-berkas usulan pengajuan dan sudah diupload di e-file, maka bendahara gaji segera menginputkan data ke dalam aplikasi SIM Gaji P3K. Setelah masuk aplikasi, langsung klik di menu data pegawai, kemudian lanjut ke submenu pegawai P3K, kemudian cari di kolom filter atas nama Fulan 1, klik NIP, lalu klik jenis usulan yaitu keluarga, jenis usulan keluarga, lalu klik tombol cari. Di sini ada 3 lembar data. Yang pertama adalah lembar data, kemudian yang kedua adalah lembar keluarga pegawai, dan yang ketiga adalah lembar e-file. Pastikan semua data keluarga pegawai sudah diinputkan di SIMPOT dan berkas-berkasnya sudah diupload di e-file. Kembali ke lembar data, lakukan perubahan di kolom-kolom yang telah disediakan. Jangan lupa melakukan centang di setiap kolom yang ingin diubah. Setelah selesai, klik tombol simpan, klik tombol OK. Berhasil mengusulkan data. Kemudian lanjut ke data pegawai selanjutnya. Klik menu sub pegawai P3K dan lakukan filter atas nama Fulan 2. Setelah semua data dimasukkan, klik tombol ajukan. Tombol ajukan ini hanya sekali dilakukan. Klik tombol yakin. Berhasil memperbarui data. Lalu usulan perubahan gaji ini akan berlanjut ke bagian sekretaris, login sebagai sekretaris SKPD, kemudian klik approval usulan P3K. Klik periode yang aktif, lalu klik tombol ajukan atau klik tombol revisi jika ada revisi. Klik tombol ajukan dan klik tombol yakin. Usulan perubahan data gaji P3K akan berlanjut ke kepala dinas. Login sebagai kepala dinas, lalu klik menu approval usulan P3K, pilih periode yang aktif, lalu klik tombol ajukan atau klik tombol revisi jika ada revisi. Klik tombol ajukan, klik tombol yakin. Berhasil memperbaharui data. Di sini tugas SKPD sudah selesai karena berkas akan dilanjutkan ke verifikator di BKD Provinsi Jawa Tengah.
Berikutnya, demonstrasi usulan penggajian P3K untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Data sampel yang digunakan adalah dari SMA Negeri 1 Jepara dengan pemohon Fulan 3 dan Fulan 4. TU sekolah login ke aplikasi SIM Gaji P3K, lalu masuk ke menu data pegawai dan submenu data pegawai P3K, lalu masuk ke filter dan lakukan filter atas nama Fulan 3. Klik NIP. Lalu pada jenis usulan, pilih keluarga, lalu klik tombol cari. Pastikan data keluarga sudah diupdate di Simpek dan berkas-berkas sudah diupload di e-file. Lakukan perubahan di lembar data sesuai dengan usulan perubahan. Jangan lupa untuk melakukan checklist di setiap kolom yang telah disediakan. Lalu, masukkan NIP atau nama TU cabang dinas. Di sini, cabang dinas wilayah 2 atas nama Haryanto. Setelah dipilih, silakan klik tombol simpan. Klik tombol OK. Berhasil mengusulkan data. Kemudian lanjut ke data pegawai selanjutnya atas nama Fulan 4. Pilih lainnya, lalu klik tombol cari. Lakukan perubahan di nama. Jangan lupa melakukan checklist. Lalu masukkan NIP atau nama TU cabang dinas. Berhasil mengusulkan data, lalu klik periode yang aktif. Akan tampil seluruh usulan-usulan, lalu klik tombol ajukan, klik tombol yakin. Berhasil memperbarui data. Usulan akan berlanjut ke Kasubag TU Cabdin. Klik menu approval usulan P3K, klik periode yang aktif saat ini, lalu klik tombol ajukan atau klik tombol revisi jika ada revisi. Klik tombol yakin, lalu usulan akan masuk ke Kasubag Keuangan Dinas Induk. Login sebagai Kasubag Keuangan Dinas Induk, lalu klik approval usulan P3K, klik periode yang aktif, dan klik tombol ajukan atau klik tombol revisi jika ada revisi. Klik tombol ajukan, klik tombol yakin, lalu usulan perubahan data gaji akan masuk ke Sekretaris Dinas Induk. Login sebagai Sekretaris Dinas Induk, lalu klik menu approval usulan P3K dan klik periode yang aktif, klik tombol ajukan atau klik tombol revisi jika ada revisi. Klik tombol ajukan dan klik tombol yakin, lalu usulan perubahan data gaji akan masuk ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Login sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, klik menu approval usulan P3K, klik periode yang aktif saat ini, klik tombol ajukan atau klik tombol revisi jika ada revisi. Usulan perubahan data gaji di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah selesai dan verifikator BKD akan melakukan verifikasi dari usulan perubahan data gaji yang telah diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian alur usulan perubahan data penggajian di aplikasi SIM Gaji P3K Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.